Pokoknya poin pentingnya adalah ketika kita nyiapin dana pendidikan, itu bukan, yang penting itu bukan nominal besar kecilnya. Tapi yang paling penting itu adalah kita mulainya sedini mungkin dan kita konsisten. Pernahkah kita membayangkan bahwa dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, pada saat anak-anak kita tumbuh semakin dewasa dan mereka membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi untuk mencapai cita-cita mereka? Selamat datang di Neo Moneycast bersama saya Rizky, dan hari ini saya ditemani oleh Mbak Olivia Louis, seorang financial planner yang telah banyak membantu banyak keluarga di Indonesia untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Selamat datang Mbak Olivia Louis. Gimana nih, kita hari ini ngobrol tentang dana pendidikan yang mungkin banyak orang takut atau enggan untuk membicarakan, tapi mau tidak mau itu akan pasti terjadi. Oke, sebelumnya thank you banget Mas Rizky udah ngundang, aku seneng banget. Halo netizen semuanya gitu. Tadi dengar pemaparannya, opening speech dari Mas Rizky, dan aku setuju banget sama yang di-highlight sama Mas Rizky, bahwa kalau kita ngomongin dana pendidikan itu, kita bukan pikirinnya hari ini aja pas anak-anak sekarang bayar sekolah gitu, tapi harus pikirin juga masa depan. Karena pendidikan itu menurutku jangka panjang banget. Jenjangnya tuh bisa sekitar 16 tahunan ke depan gitu ya, 16 sampai 18 tahunan ke depan. Dan biasanya kita sebagai orang tua harapannya tuh pengen banget anak-anak tuh sekolahnya sampai ke jenjang tertinggi minimum S1. Jadi orang tua pasti kan pengennya mendukung mimpi tersebut gitu. Tapi kabar baiknya sebenarnya pendidikan yang ingin dicapai atau jadi impian tersebut sebenarnya itu bisa kita capai asal kita tuh tahu caranya dan juga bisa konsisten melakukannya. Apalagi kalau zaman sekarang ya, beda banget sama zaman dulu. Zaman sekarang itu banyak sekali produk-produk keuangan yang bisa membantu para orang tua mencapai tujuan dana pendidikan. Apalagi banyak produk nih yang bisa mulainya itu dari nominal yang kecil. Gitu, dan juga fleksibel. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah produk-produk yang ada di Bank Neo Commerce. Misalnya nih, kalau kita ngomongin nabung dana pendidikan anak atau investasi dana pendidikan anak, kita kan harus lihat juga profil dari si orang tuanya kan. Ada orang tua tuh yang profil resikonya rendah, sedang, bahkan tinggi. Ada juga profil dari orang tua yang baru mau mulai belajar nabung atau investasi, lagi bangun dulu nih habitnya nih Mas Rizky. Nah, untuk orang tua yang lagi bangun dulu habitnya gitu ya, untuk nabung dana pendidikan anak, ada fitur dari Neobank yaitu fitur tabungan now. Itu cocok banget untuk mereka. Kenapa? Karena nabungnya itu bisa harian dan juga mingguan, tapi bisa dapetin imbal hasil yang kompetitif juga. Flexible gitu. Iya, jadi misalnya bisa sisihin tiap hari dari uang-uang belanja gitu kan, fleksibel banget. Tapi kalau udah spesifik, goalsnya tuh memang dana pendidikan anak 3 tahun lagi. Oke, berarti ada lagi nih namanya fitur NeoWish ya. NeoWish ini bisa membantu orang tua itu lebih konsisten nabung. Kenapa? Karena ada fitur auto debit. Jadi misalnya kalau gaji masuk di awal bulan, kita udah bisa setting nih auto debit langsung ke kantong dana pendidikan ini di NeoWish. Kan kadang kalau orang tua ya banyak yang harus dibayar, bisa aja ke skip, bener nggak? Nah, selanjutnya ada juga kalau kita mau dapetin bunga atau imbal hasil yang lebih menarik tapi tetap aman gitu, yaitu fiturnya namanya deposito wow. Terus kalau kita siapin dana pendidikannya lebih panjang waktunya untuk pendidikan selanjutnya ya, untuk gitu misalnya kan, sekarang masuk SD-nya nih, sekarang anak saya kelas 1 SD Mbak Olive, tapi sekolahnya di negeri. Nanti saya misalnya mau anak saya di kuliahnya aja yang bagus, misalnya langsung keluar negeri atau swasta yang bagus, mau ambil IT. Berarti kan ngumpulin dana pendidikannya sampai kuliah masih panjang banget. Nah, itu ada fitur atau ada produk yang bisa dibeli di Neobank, itu seperti reksadana dan juga Neo Emas. Jadi ibaratnya cocok banget untuk diversifikasi, cocok untuk ngejar tujuan jangka panjang, atau sekedar melindungi nilai dana pendidikan dari inflasi biaya pendidikan itu sendiri. Pokoknya poin pentingnya adalah ketika kita nyiapin dana pendidikan, itu bukan, yang penting itu bukan nominal besar kecilnya. Tapi yang paling penting itu adalah kita mulainya sedini mungkin dan kita konsisten. Karena makin dini kita mulai dan makin konsisten, kompon interestnya tuh akan makin berasa. Sehingga keinginan atau impian dana pendidikan anak bisa terwujud. Kita juga perhatiin nih Mbak ya, kadang-kadang kan dalam rumah tangga, apalagi sekarang ini makin banyak pasangan yang bukan hanya kepala keluarganya yang bekerja,
tapi juga mungkin istrinya ikut mendukung, atau bahkan kadang-kadang suaminya juga harus mencari sampingan lagi, sehingga dalam sebuah keluarga itu orang tua pasangan itu mempunyai sumber penghasilan lebih dari satu. Apakah itu memang strategi yang dianjurkan juga dalam menyiapkan dana pendidikan ini, Mbak? Oke, nah ini memang aku melihat fenomenanya terutama sejak after 2020 ya. Makin banyak orang yang sadar bahwa bertumpu pada satu sumber pendapatan itu aja itu tidak memberikan rasa aman gitu ya. Ibaratnya makanya sekarang banyak sekali pasangan-pasangan yang sama-sama produktif. Produktifnya itu entah keduanya bekerja menjadi karyawan, atau misalnya salah satu itu jadi freelancer atau menjadi pemilik usaha. Tapi bagusnya adalah ketika dua orang ini mempunyai penghasilan, tentunya ini menjadi peluang besar untuk mengelola keuangan keluarga lebih baik. Kita tuh sekarang kalau mau punya side hustle bisa apa aja sih? Bisa macam-macam ya. Tadi bisa jadi freelancer atau juga jadi pemilik bisnis. Kalau aku mau cerita sedikit nih, Mas Rizky, aku juga punya usaha nail salon tapi. Iya, nail salon. Memang kalau mau boleh cerita, bangun bisnis itu kan nggak mudah ya. Apalagi di tahun pertama gitu. Ibaratnya kita nyari customer. Tapi dari pengalaman aku, yang paling aku biasa temui adalah kendalanya ketika cash flow itu berantakan. Cara aku berbisnis adalah paling utama adalah aku harus bikin cash flow usahaku rapi, ya, lancar. Terus juga transaksinya juga lancar sehingga di laporan keuangannya juga baik, tidak mencampur dana usaha dan juga dana pribadi, karena kalau kecampur itu pasti nanti bikin keuangan kanan kiri itu jadi berantakan dan kita jadi nggak tahu pasti nih apakah sebenarnya bisnis kita itu untung atau enggak. Nah, biasanya tantangannya ada di situ. Nah, thanks to Bang Neo ya, karena ternyata aku tuh kebantu banget sejak aku pakai Bang Neo. Kenapa? Karena di satu aplikasi Bang Neo aku tuh nggak cuma bisa punya rekening untuk rumah tangga hari-hari, tapi juga rekening bisnis. Di Neobank ya? Betul. Ada memang ada akun khusus untuk Neo Bisnis. Namanya Neo Bisnis. Ya, kayak Mbak bilang bahwa ngebantu banget untuk misahin antara akun pribadi sama yang bisnis dijalankan. Betul banget, dan benefit yang aku dapat ya Mas Rizky, pertama, tadi tantangan pengusaha tuh biasanya apa? Weekend tuh mereka suka ngomong, sabun pedi habis, atau gel yang paling laku habis, atau lem bulu mata. Dan sedangkan weekend tuh lagi rame-ramenya banget. Tentu kita butuh, kalau misalnya lagi habis, butuh belanja dong. Butuh belanja berarti harus sedia duit gitu. Jadi pencairannya tuh harus banget yang mudah gitu dan bisa dicairin di weekend. Juga lebih hemat. Kenapa bisa lebih hemat? Karena free biaya transfer sebanyak 90 kali setiap bulannya ke beda bank. Iya, kadang-kadang kan kita mau transfer ke teman aja, itu banknya suka beda-beda, dan apalagi supplier juga sama ya Mbak ya. Iya, dan buat dari sisi pengusaha kan juga lumayan ya, lebih kalau hemat bisa kan. Dihemat, betul, hemat semuanya. Bener, jadi kan ya lumayan lah buat nambah-nambah dana darurat usaha gitu. Tapi untungnya di tahun 2024 omset salonku tuh bagus, jadi labanya juga tebel nih net profitnya. Jadi aku punya net profit yang tebel di tahun 2024 itu Mas Rizky, aku tabung di tabungan Neo Bisnis gitu, karena bisa dapat imbal hasil 4,25%. Lumayan kan? Nah, biasanya aku tabung tuh untuk apa gitu, kelebihan-kelebihan laba ini. Yang pertama, buat jaga-jaga dana darurat. Kayak sekarang nih, ekonomi lagi slow, omset menurun, aku tetap bisa bayar gaji karyawan, operasional bisa tetap terbayar. Yang kedua, THR. Menarik sekali pemaparan Mbak Olive tadi tentang Neo Bisnis dan bagaimana itu akan membantu kita buat yang punya usaha akan jadi nggak kecampur nih antara dana pribadi dengan uang usaha. Nah, bicara tentang Neo Bisnis ini, kita dapat sebuah video yang bertanya seorang dari netizen kepada Mbak Olive, dan kita bisa simak videonya di sini Mbak ya. Jadi gini, saya kan punya usaha jual beli kartu koleksi. Ketika kita ada pengeluaran dadakan gitu, gimana caranya pengeluaran itu nggak makan duit tabungan, apalagi sampai harus utak-atik dana pendidikan yang udah saya siapin buat anak-anak saya. Oke Mbak, itu tadi Mas Catra yang mengajukan pertanyaan tentang supaya dana pendidikan tidak. Sure, menurut aku ini penting banget untuk di-highlight ya, namanya kita hidup, kita nggak pernah tahu, kadang ekonomi bisa bagus, atau juga bisa turun gitu ya. Ada keperluan-keperluan mendesak. Betul, atau sekedar ada keperluan mendesak gitu. Itu kenapa kita harus punya plan B, karena kita harapannya ketika keperluan mendesak datang atau income kita lagi menurun, dana pendidikan anak-anak itu bisa
tetap tercapai. Iya. Plan B-nya tuh apa sih? Jadi salah satu solusi yang bisa diambil menurutku adalah mengambil KTA online atau kredit tanpa agunan berbasis digital. Nah, Dan ini ada juga di Neobank ya? Mbak? ada, namanya itu Neo Pinjam. Oke. Gitu ya. Menurut aku ini fitur yang bisa membantu kalau misalnya tiba-tiba kita ada kebutuhan mendesak. Karena jangan sampai gini, ketika kita mengalami kendala finansial, akhirnya yang harus dikorbanin tabungan dana pendidikan anak. Sebenarnya apa sih keuntungan dari KTA yang berbasis digital atau KTA online ini dibanding pinjaman konvensional? Kalau KTA online dari Neo Pinjam itu kita bisa melakukan pencairan kapanpun dan dimanapun. Dan yang aku dengar bahwa yang paling menguntungkan juga kalau misalnya kita menggunakan Neo Pinjam sebagai KTA online ini, istilahnya menarik banget Mbak Olive, bahwa kita nggak akan kena lagi dipotong biaya admin. Iya. Ya kan kita kan harapannya kalau pinjamnya di angka nominal sekian, pasti kita pengennya dapatnya angka nominal Full sekian ya. juga Iya. gitu. Dan kembali lagi tadi memang aku ingetin bahwa ini tujuannya memang untuk kebutuhan yang mendesak atau sesuatu yang memang penting supaya tidak mengganggu dana pendidikan anak-anak. Dan aku mau ingetin lagi bahwa pakailah pinjaman ini dengan bijak ya, dan jangan lupa perhatikan juga rasio cicilan dari pendapatan. Ya, menarik sekali pemaparan Mbak Olive tadi tentang KTA online, dan kita juga tadi sudah membicarakan itu bagian dari strategi untuk mempersiapkan, menjaga dana pendidikan, juga menambah sumber penghasilan. Kira-kira ada tips lain nggak Mbak yang bisa kita share? Kita sudah tentang strategi nabung, ada KTA online. Mungkin Mbak Olive masih punya satu bocoran lagi bagaimana para orang tua nih untuk bisa menambah menjaga dana pendidikan mereka. Oke, jadi kalau kita ngomongin untuk mencapai sebuah tujuan keuangan, salah satunya itu adalah dana pendidikan, kuncinya itu bukan hanya meningkatkan pendapatan supaya kita bisa konsisten nabung, tapi yang perlu dilakukan juga penghematan. Setuju nggak, Betul. Mas Rizky gitu ya? Penghematan, misalnya hemat-hemat biaya atau pengeluaran-pengeluaran rumah tangga Yang seperti rutin pasti harus betul, keluar yang ya, Mbak, rutin ya. harus keluar, seperti misalnya bayar listrik atau bayar air. Nah, di Neobank itu ada fitur PPOB di mana kita bisa melakukan pembayaran listrik, air, atau membeli paket data BPJS dari Neobank. Ya, dari PPOB ini secara simpel dan praktis. Dan keuntungan lainnya kita juga bisa memanfaatkan fitur Neo Coin dan juga memanfaatkan voucher-voucher bulanan. Ini jangan dianggap sepele loh, karena dengan potongan-potongan biaya admin yang kecil-kecil tapi lama-lama menjadi bukit, sedikit demi sedikit masa depan anak-anak kita itu bisa terjamin, Mas Rizky. Wah, keren banget insight dari Mbak Olive tentang dana pendidikan itu, bahwa memang cita-cita boleh tinggi, tapi kita juga tidak harus takut terhadap target yang kita inginkan ya Mbak ya. Dengan strategi menabung, penggunaan pemisahan antara akun usaha dan pribadi, itu ada banyak-banyak fitur yang memang Neobank sudah siapkan untuk membantu kita ya Mbak ya. Dan terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan banyak hal tentang keuangan yang memang gak akan pernah ada habis-habisnya. Dan buat Neotizen semua, jangan lupa tentang pengelolaan keuangan itu bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa bijak kamu bisa mengelola uang tersebut. Sampai berjumpa lagi di Neo Moneycast berikutnya. Saya Rizky dan Mbak Olive. Kami undur diri. See you!